Jadi dari Muhammad Hasan 43 Ustadz, Nggih. pripun menyikapi atasan atau bos yang melakukan kedoliman kepada bawahan di tempat kerja? Nggih. Gini nggih. Saat jadi pimpinan itu memang begitu ya. Kadang kita ini pengalaman saja ya. Nah, sebelum nanti menjawab itu. Kadang kita melaksanakan itu atas dasar aturan. Nah, lalu bawahan menganggap kita itu adalah mendolimi. Ya, bawahan menganggap kita itu mendolimi. Padahal kita menjalankan itu atas dasar aturan. Lalu begini. Tapi juga tidak bisa dipungkiri, memang banyak tidak sedikit dijumpai bahwa atasan memang mendolimi. Kapan? Ketika atasan melakukan sesuatu yang memang tidak sesuai dengan aturan main yang sudah ada di tempat kerja itu ya. Misalnya kita nih jadi karyawan, kewenangan atasan apa, hak kewajiban atasan apa, hak dan kewajiban bawahan apa. Lah ketika atasan keluar dari aturan itu ya maka itu masuk kategori pendoliman. Lah di antara pendoliman yang biasanya dirasakan oleh bawahan itu kan banyak. Tiba-tiba diganti tanpa adanya sebab. Lalu kedua adalah dimutasi ke tempat yang jauh misalnya dari keluarganya dan seterusnya. Lalu dipindahkan ke tempat yang yang tidak enak menurut dia. Lalu keempat adalah misalnya diberhentikan atau bahasanya dipecat tanpa sebab, lalu dimaki-maki, dimarahi, lalu diberi kerjaan yang di luar dari bebannya, gajinya tetap dan seterusnya. Dan seterusnya. Karena di aturan main itu harus diatur. Kadang kan gini ya, kenapa ada atasan memindah karyawan di satu tempat, padahal niatnya atasan agar tidak sampai memecat orang kan gitu. Niatnya baik ya, tapi di bawah persepsikan berbeda. Lalu kenapa tidak di tempat itu? Ya karena tuntutan kerjanya sudah berbeda, sehingga orang itu kalau di posisi itu tidak mampu mencapai target yang ditentukan dipindahkan karena tidak sampai ke ada pemecatan. Tapi dinilai di bawah, saya tiba-tiba diganti, dipindahkan, padahal saya tidak salah apa-apa dan seterusnya itu. Padahal niatnya atasan biar tidak sampai memecat. Nah itu kan ada model begitu. Nah kembali ke pertanyaan, bagaimana kalau memang betul itu zalim ya? Karena memang betul itu zalim, maka ada begini. Kan begini. Kita merubah orang itu kan belum tentu bisa ya, belum tentu bisa. Maka penguatan terhadap diri ya kita kuatkan. Maka kita berdoa adalah misalnya ya Allah kuatkan, lapangkan kesabaran kepada kami untuk menetapi ini, dan tetapkan keyakinan kami dalam keimanan terhadapmu ketika menjalani ini, dan berilah kami pertolongan untuk menghadapi orang-orang yang kafir yang dolim ini. Jadi ada doa tadi, diberi kesabaran. Kedua adalah kemantapan hati, keteguhan hati. Lalu yang ketiga adalah menang ya, pertolongan menghadapi orang-orang yang dolim ini. Kalau memang betul tiga itu. Nah itu dari diri ya, maksudnya untuk membentengi secara pribadi ya, untuk menguatkan itu, karena siapapun yang didolimi itu tidak suka. Lalu yang kedua, setelah itu maka yang kedua adalah ke orang yang mendolimi. Kalau kita ada kemampuan, maksudnya kemampuan dalam segi kalkulasi, tidak sampai mengorbankan dirinya atau orang lain, maka diingatkan melalui forum rapat, melalui didatangi baik-baik dan seterusnya, minta klarifikasi, bahasanya tabayun, kenapa bapak begini secara pribadi, atau melalui forum rapat yang memang formal. Kalau memang ada kemampuan di sana. Bahkan yang ketiga, kalau memang tidak ada kemampuan itu pribadi, secara pribadi atau secara kelompok untuk menyampaikan keluhan dan ketidakbaikan itu, kenapa saya nyarankan ada tabayun tadi itu, yang kadang-kadang bisa jadi atasan memindahkan, maksudnya agar tidak ada pengurangan, dia tidak sampai di PHK, tapi dinilai sama karyawannya
pendoliman kan itu, maka ada penyamaan persepsi. Lalu yang ketiga adalah kalaupun merasa didolimi, adalah manfaatkan kesempatan itu. Apa? Yaitu doa. Ya, doa. Karena apa? Di salah satu hadis Nabi, kalau tidak salah di Sahih Bukhari itu ada, ittaqi da'watal madlum fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Jadi doanya orang yang dizalimi itu tidak ada hijab antara doa dia dan Allah. Artinya bahasa para kiai, para ulama itu adalah mustajabah, dikabul. Manfaatkan doa itu. Di salah satu kitab tafsir bahkan dijelaskan boleh mendoakan keburukan untuk kepada orang yang mendolimi kita tadi itu. Ya, sebatas keburukan itu, ya, sebatas keburukan ya Allah sampean bales ya Allah, misalnya gitu ya, misalnya gitu ya, sama si adab ya, misalnya, tapi sebatas yang mengenai Anda, tidak boleh melebih-lebihkan, itu salah satu kitab syarah begitu. Tapi saya tidak menyarankan begitu. Saya lebih menyarankan, mumpung nih ada momen Anda didolimi, maka doalah untuk kesuksesan diri Anda. Berdoalah, ya Allah, ini saya didolimi nih, ya Allah, saya minta kesuksesan saya, kesuksesan anak-anak turun saya, keluarga saya, agar saya bisa jadi orang sukses, bermartabat, hebat, bisa menolong banyak orang, dan rezeki yang lapang, agar bisa membantu orang-orang yang kekurangan dan sebagainya. Pokoknya doa yang baik-baik untuk dirinya. Nah, karena itu momen manfaatkan itu. Nah, tapi mangkel saya sama orang itu. Maka tadi kenapa ada doa, ya Allah berilah kami kelapangan hati untuk sabar, berilah kemantapan hati untuk tetap iman dan takwa kepadamu dalam posisi ini, dan tolonglah kami terhadap orang-orang yang zalim dan kafir ini. Ya, maka ada doa itu. Nah, kalau guru saya dulu menyarankan gini, kalau misalnya tidak tahan sampai begitu, ya jangan sampai terucap terucap doa jelek kepada orang yang mendolimi, karena ada dalil yang mengatakan bahwa ketika orang mendoakan kepada orang lain, maka itu akan kembali kepada dirinya, kan begitu. Maka guru saya dulu menyarankan gini, misalnya nggak sabar dan nggak terima, doa saja bahwa ya Allah, tolong beri keadilan kepadanya, itu biar yang ngukur adilnya nanti Allah. Allah ke kitanya ngukur, kalau kita dizalimi berarti memberi keadilan kepada kita, diganti dengan yang sesuai ukurannya Allah, yang orang zalim tadi akan diberi keadilan oleh sesuai dengan dosanya dia. Jadi imbang itu. Guru saya dulu memberi solusi begitu agar tidak sampai doa buruk itu terucap keluar dari mulut kita. Lalu yang ke 1, 2, 3, 4 apa 5 itu, 4 apa 3 tadi ya, pokoknya ini yang terakhir sebelum saya tutup, itu adalah pasrahkan semuanya itu kepada Allah. Kenapa? Karena di orang yang zalim itu ada namanya hati, hati. Kita di kita juga ada namanya hati. Di orang zalim itu ada hati yang mengendalikan dia untuk melakukan itu. Di diri kita juga ada itu. Maka kita kembalikan semuanya, kita laporkan kepada Allah, minta solusinya dari 4 atau 3 tadi yang saya sampaikan. Mungkin itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.